Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mistur CGP atau calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Negeri 4 Petir, Kecamatan Purwonegara, Kabupaten Banjarnegara. Pada kesempatan kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Pak Yuyun Arif Priyono, guru kelas 2 SD Negeri 4 Petir, Kecamatan Purwonegara, Kabupaten Banjarnegara. Assalamualaikum Pak Yuyun. Waalaikumsalam Pak Mister. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sangat baik. Alhamdulillah, syukurlah Pak Yuyun. Hari ini kita akan melakukan percakapan praobservasi Pak. Sebelum nanti saya akan amati jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan di dalam kelas atau sebelum saya melakukan proses supervisi kelas. Adapun tujuan dilakukannya supervisi adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Pak Yuyun lakukan di dalam kelas. Kenapa kita hari ini melakukan percakapan praobservasi? Sebagai awal sebelum nanti Pak Yuyun melakukan kegiatan pembelajaran, agar lebih siap dan lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Begitu ya Pak ya, ada beberapa pertanyaan Pak yang akan saya sampaikan kepada Bapak. Nah, yang pertama berkaitan dengan tujuan. Kira-kira apa tujuan pembelajaran atau tujuan layanan yang ingin Pak Yuyun capai? Ya baik Pak Mister, berdasarkan rancangan pembelajaran yang saya tulis, di sini ada dua Pak. Yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi aturan di rumah dan aturan di sekolah, minimal 2, sehingga dengan bimbingan orang tua dan guru dapat melaksanakannya dengan baik. Terus yang kedua, peserta didik dapat mengelompokkan aturan di rumah dan sekolah sehingga dapat menceritakan sikap patuh dan tidak patuh di rumah dan di sekolah dengan baik. Baik Pak Yuyun, jadi ada dua tujuan pembelajaran atau tujuan layanan yang ingin Pak Yuyun capai. Nah, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Pak Yuyun capai atau yang ingin Pak Yuyun observasi? Baik Pak, untuk area pengembangannya mungkin saya menggunakan 3, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Di pengetahuan yaitu mengidentifikasi aturan di rumah dan sekolah. Di keterampilan yaitu dapat menyajikan gambar atau membuat tabel pengelompokan aturan baik di rumah maupun di sekolah. Aspek sikap yaitu dapat menunjukkan dan melaksanakan sikap-sikap yang baik sesuai aturan baik di sekolah maupun di rumah. Baik Pak Yuyun, jadi area pengembangan yang ingin dicapai adalah bagian aspek pengetahuan, aspek keterampilan, dan sikap pada siswa ya Pak ya. Nah, saya ingin mendengar Pak, bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Pak Yuyun terapkan di dalam kelas. Mungkin dari strategi pembelajarannya, model pembelajarannya, ataupun dari metode pembelajarannya. Baik, untuk strategi yang saya gunakan untuk pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar murid yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Kemudian saya akan melakukan pembagian kelompok sesuai dengan kemampuan, keterampilan, dan keaktifan muridnya. Dan untuk model, saya menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw. Untuk metodenya, saya menggunakan metode diskusi kelompok, tanya jawab, dan penugasan. Baik Pak, jadi rencana yang Pak Yuyun terapkan di dalam kelas menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang akan diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional atau KSE dengan metode diskusi kelompok, tanya jawab, dan penugasan ya Pak ya. Nah, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Pak Yuyun pergunakan dalam kelas nanti? Untuk media pembelajaran yang saya gunakan di kelas, saya akan menggunakan PowerPoint, kemudian LKPD, video, gambar, dan juga laptop. Nah, kira-kira kapan nih Pak Yuyun akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Di hari apa dan jam berapa? Di hari Kamis besok Pak. Jamnya? Jam pertama. Jam pertama. Oke, baik. Jadi nanti di hari Kamis di kelas 2
Pada jam pertama saya akan datang ke kelas Pak Yuyun. Saya akan melakukan supervisi kelas yang akan melihat dan juga mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas ya. Nah, nanti setelah dilakukan kegiatan observasi, kita adakan percakapan lagi, yaitu percakapan yang terakhir, yaitu percakapan pasca observasi yang nanti akan didampingi juga oleh pengajar praktik. Sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Pak Yun dapat dari hasil percakapan kita hari ini, Pak? Baik Pak, saya merasa telah mendapatkan gambaran ide apa yang saya gunakan nanti dan strategi dalam kegiatan pembelajaran di kelas nanti. Baik Pak Yun, terima kasih atas waktunya yang sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya. Saya akhiri pertemuan kali ini untuk percakapan pra-observasi. Sampai bertemu lagi di di observasi kelas dan percakapan pasca observasi. Baik Pak. Gitu ya Pak ya. Demikian percakapan hari ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas dan juga percakapan pasca observasi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya Pak ya. Iya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana keadaan hari ini? Semuanya sehat? Sehat ya. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa dulu. Silakan salah satu memimpin doa. Oleh silakan dulu. Siap. Baik ya, hari ini kita akan belajar tentang pendidikan Pancasila. Ya. Nah, pendidikan Pancasila kali ini kita akan belajar tentang aturan di rumah. Ya. Aturan di rumah, kalian di rumah pasti ada aturan ya, yang secara tidak langsung atau tidak kalian sadari ya. Aturan itu melekat dalam diri kalian. Ya. Sebelumnya Pak harus sampaikan dulu tujuan pembelajaran kali ini. Setelah kalian mempelajari aturan-aturan di rumah, kalian dapat mengidentifikasi aturan di rumah yang pertama. Terus tujuan yang kedua, kalian dapat menerapkan atau melaksanakan aturan tersebut di dalam keluarga. Itu aturan tujuan pembelajaran kali ini. Sebelum memulai, kita akan melihat gambar ini. Ya. Ini gambar apa? Gambar keluarga sedang apa kira-kira? Bersih ya. Nah, gambar ini dapat diceritakan kalau ini sedang melaksanakan kegiatan bersih di rumah ya. Semua anggota keluarga terlibat di sini. Ada anak, ada kakak, ini kakaknya, ini adiknya, ini ayah, ini ibu. Semuanya itu terlibat. Dalam keluarga ini nantinya juga dalam satu keluarga dapat melaksanakan aturan yang dibuat. Aturan itu apa aturan? Ada yang tahu aturan itu anjuran untuk melaksanakan dan anjuran untuk tidak melaksanakan berupa larangan. Kalau larangan berarti tidak dilaksanakan. Kalau anjuran berarti harus dilaksanakan atau harus dipatuhi. Itu namanya aturan. Aturan dalam rumah atau dalam
jam berapa? Malam jam 8. Terus nonton TV. Nonton TV sampai larut malam atau tidak? Nontonnya tidak ya. Terus pagi, kalau pagi kalian berangkat sekolah, pamitan apa tidak? Pamitan ya. Terus kalau pulang sekolah, ketemu orang tua, mengucapkan salam, assalamualaikum, terus bersalaman ya dengan orang tua. Terus kalau pulang sekolah ganti baju atau pakai baju sekolah atau main? Ganti baju dulu. Sepatunya ditaruh di mana pulang sekolah? Di atas sepatu ya. Itu mulai contoh dari aturan di rumah ya. Misalnya kalian pulang sekolah, sepatunya ditaruh di rak sepatu. Nah ini contoh gambar anak yang melaksanakan aturan di rumah. Yang pulang sekolah sepatunya ditaruh di rak sepatu. Terus sarapan, nah kalian sarapan pagi. Sarapan pagi apa tidak tadi? Ya sarapan pagi itu wajib ya. Kalian harus sarapan pagi supaya di sekolah tidak sakit atau kalian tidak ngantuk ya. Ini tadi tidur malam. Kalian harus tidur malam jam 9 atau paling hasil jam 8 ya, tidur malam. Terus ada yang tidur siang atau tidak? Kalian siang tidur atau tidak? Tidur atau tidak? Ada yang tidur, ada yang tidak. Nah, terus kalian sering membantu orang tua? Misalnya apa membantunya? Menyapu lantai, terus ngepel. Ada yang membantu menyiapkan makanan ya. Ini contoh melaksanakan aturan di rumah, misalnya membantu orang tua yang membersihkan rumah, ngepel dan ya nyapu contohnya ya. Terus kalian belajar, pulang sekolah siang ada yang belajar, terus sekolah belajarnya sore atau malam, ada yang malam, ada yang sore ya. Ini contoh gambar anak melaksanakan aturan di rumah yaitu belajar ya. Ini gambar sedang belajar paling lama berapa menit atau berapa jam? Paling lama 2 jam ya kalau belajar, atau paling sedikit 1 jam. Terus makan tadi selain sarapan pagi juga ada makan siang, makan malam. Kamu makannya bareng keluarga atau tidak? Ya, bareng-bareng seperti ini sama orang tua makan bareng. Ya, makan sendiri. Ya. Alangkah baiknya kalian kalau makan bersama, kalau makan bersama itu enak ya. Beda dengan makan sendiri ya. Ini gambar aturan keluarga sedang makan bersama ya. Terus pagi kalian lagi berangkat sekolah berpamitan atau tidak? Berpamitan. Ini gambar sedang berpamitan mau berangkat sekolah ya. Jangan lupa kalian setiap berangkat sekolah harus pamit. Bilangnya bagaimana? Pamitan. Bu, saya berangkat sekolah. Nanti orang tua jawab, iya nak. Terus saya doakan atau orang tua akan mendoakan mudah-mudahan jadi anak yang pintar. Seperti itu orang tuanya ya. Terus pamitannya kalau mau berangkat sekolah tuh, ya kalau mau bermain dengan teman pamitan apa enggak? Harus pamit. Kalau mau main dengan teman, kalau dulu Bu, saya mau bermain dengan siapa misalnya. Terus tadi pulang sekolah kalian ganti baju. Ini pulang sekolah ganti baju dulu. Jangan masih pakai baju sekolah terus main. Jadi
contoh gambar anak mematuhi aturan di keluarga atau di rumah, yaitu pulang sekolah terus ganti baju setelah apa? Setelah meletakkan sepatu. Terus kalian kalau sholat di rumah, sholatnya bareng-bareng atau sendiri? Ini sholat berjamaah di rumah ya, baik sholat subuh maupun sholat zuhur, sholat asar, maghrib, pokoknya 5 waktu sholat itu ya. 5 waktu sholat, kalau pas waktu sholat, sholatnya bareng ya, sama orang tua. Jadinya makmum, kalian makmum dengan orang tua. Ini sholat berjamaah. Ini juga termasuk contoh aturan di rumah ya. Nah itu tadi bentuk-bentuk atau contoh-contoh aturan di rumah. Misalnya apa tadi? Pamitan, terus apa lagi? Ganti baju, terus makan siang, terus apa lagi? Tadi makan bersama ya. Terus apa lagi? Tidur ya. Nah, dari beberapa contoh aturan di rumah, kalian dapat menggolongkan atau mengidentifikasikan, ada yang pagi, kira-kira yang aturannya berlaku pada pagi hari, misalnya apa? Berlaku pada pagi hari. Pamitan berangkat sekolah, pamitan berangkat sekolah itu pagi atau siang? Pagi. Terus apa lagi tadi? Sarapan ya, sarapan pagi tapi juga waktunya apa? Ini 3 kelompok ya, 3 kelompok 3 saja ya. Ini pas gunanya, ini untuk pas guna nanti. Nanti nempelnya bisa kerjasama ya. Ini gunanya. Ini remnya nanti kalian ambil remnya dijilin saja ya. Ini ditaruh di kertas yang dapat pakai misalnya. Sekarang plastiknya dibuka, apa ini dibuka isinya. Plastiknya bumbunya dibuka dulu. Ini ditempel di sini. Masanya ini posisinya seperti ini ya. Posisinya kertasnya jangan gitu. Seperti ini. Tapi berdiri ya. Seperti ini posisinya. Nanti ditempelnya di sini ya. Posisinya bentuknya seperti ini nempelnya ya. Ini orangnya benar ya. Terus ini kemudian ini gimana ujian pas. Ini ditambah dulu ya sampai ini keras dulu. Pakai kertas sajanya ngambilnya bulet ditaruh di kertas. Bulet yang banyak.
biasa melakukan atau sudah biasa kalian laksanakan, namun kalian belum paham atau belum sadar kalau itu adalah termasuk keburukan. Jadi itu saja baik guru kali ini pelajarannya bisa dilanjut dan besok ya. Nah, sekarang kalian istirahat dulu. Ya, sebelum istirahat kita berdoa dulu. Yuk, ini semua dulu. Yuk, mulai. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Yuyun. Bagaimana kesan Bapak setelah melaksanakan pembelajaran? Waalaikumsalam. Selamat pagi Pak Mister. Alhamdulillah pembelajaran berjalan lancar. Siswa terlihat antusias mengikuti pembelajaran. Oke, saya juga melihat siswa sangat antusias. Bapak juga telah menggunakan metode yang tepat untuk digunakan di kelas Bapak kemarin. Terima kasih Pak atas pujiannya. Bapak bisa melihat hasil pengamatan saya. Saya melihat ada beberapa hal yang bisa ditingkatkan begitu Pak. Terima kasih Pak. Ada umpan balik yang positif. Saya sangat senang apa saja yang harus saya tingkatkan. Pak Yuyun bisa lebih banyak waktu menggunakan untuk pengkondisian kelas Pak, dan bisa juga menggunakan banyak metode yang Pak Yuyun sukai. Baik Pak, saya akan coba tingkatkan dalam pembelajaran berikutnya. Bapak bisa membuat rencana perbaikan pembelajaran berdasarkan hasil pengamatan saya ya Pak ya. Iya Pak, baik. Saya berharap pembelajaran selanjutnya dapat menjadi lebih baik dan lebih efektif serta bermakna bagi siswa. Saya berharap pembelajaran selanjutnya dapat menjadi lebih efektif. Begitu ya Pak, terima kasih percakapannya setelah Bapak melakukan pembelajaran kemarin. Sampai jumpa lagi ya Pak Yuyun ya. Ya Pak, amin. Terima kasih Pak sudah meluangkan waktu. Oke, sama-sama, terima kasih.